Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'anal adim lina'malanna fi kitabihil karim. Wassalatu wassalamu ala afdalul anam Sayyidina wa maulana Muhammadinil a'dham wa ala alihi wa ashabihi dawil jiddi wal kiram. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasulih. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Saudara kaum muslimin, calon-calon ahli surga semuanya yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh. Dengan izin serta inayah Allah, alhamdulillah kita umat Islam masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, bulan diturunkannya permulaan ayat suci Al-Quranul Karim. Di tengah-tengah wabah COVID-19 melanda dunia, yang insya Allah tidak akan lama lagi virus corona akan hengkang dari negeri kita Indonesia tercinta. Kepada saudara kaum muslimin dimanapun berada, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan menjalankan amaliyah di bulan Ramadan. Semoga rangkaian amal ibadah kita diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga tercurah keharibaan panutan umat junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabat Nabi telah ikut berpartisipasi, berjuang bersama Nabi dengan penuh semangat pengorbanan. Mereka bukan hanya sekedar mengorbankan harta kekayaannya, tenaga dan pikirannya saja, melainkan mereka telah berani meneteskan tetesan darah penghabisannya, menghembuskan napas yang terakhirnya, memperjuangkan demi berjalannya hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam Al-Hadis.
Kita sebagai umat Islam, umat Nabi akhir zaman, maka mempunyai kewajiban untuk melanjutkan jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada peringatan Nuzulul Quran Ramadan kali ini, saya akan membawakan tema menggali mutiara Al-Quranul Karim. Al-Quran al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran dibacanya menjadi ibadah. Al-Quran merupakan pedoman bagi kehidupan manusia, dan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Barang siapa orang yang menjalankan isinya yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, maka Allah akan menjamin segala stabilitas, kestabilan jasmani dan rohani, kestabilan akal, alam pikiran, bahkan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, jika Al-Quran tidak dijalankan dalam siklus aspek kehidupan manusia di dunia ini, maka yang akan terjadi adalah tindak kejahatan, tindak kekerasan, perampokan, perampasan, pembegalan, kedoliman, perjudian dan perjinahan. Munkarat akan merajalela, maksiat akan terjadi di mana-mana. Munculnya LGBT, di mana orang berani melakukan korupsi secara berjamaah, ingkar janji, melakukan perbuatan curang dan kesombongan. Yang ironisnya, dan ini sangat miris sekali, di mana munculnya ulama su, yaitu seorang ulama yang berkhianat terhadap syariat agamanya itu sendiri. Ulama muslim penganut aliran Yahudi, ulama berideologi komunisme, sehingga benar-benar manusia benar-benar sudah jauh daripada petunjuk, manusia sudah tersesat. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita umat Islam ditolong oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat Al-Quranul Karim, sehingga tetap mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasulih." Telah aku tinggalkan untukmu dua perkara. Jika kamu berada di dalam dua perkara ini, kamu tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya, selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasul
yaitu al-hadis. Dengan Al-Quran maka manusia akan diselamatkan oleh Allah, karena Al-Quran merupakan satu petunjuk yang benar bagi pergolakan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya bilangan hari yang telah ditentukan itu adalah hari-hari di bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan ada penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Begitu juga sebagai pembeda, sebagai pemisah yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang mukmin dan yang kafir, yang memisahkan antara yang halal dan yang haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Perkara yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya adalah perkara yang subhat. Itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dan kemudian saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran itu bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar dan petunjuk bagi seantero umat manusia di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Diturunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat, yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang dolim, Al-Quran itu hanyalah merupakan kerugian yang besar bagi mereka. Oleh karenanya
Wahai saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lebih semangat lagi untuk mengamalkan Al-Quran. Apalagi malam hari ini adalah merupakan malam Nuzulul Quran. Terlebih-lebih kita mampu untuk membentuk generasi Al-Quran dan gemar untuk membacanya, sehingga dengan tilawah Al-Quran hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, pikiran menjadi jernih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi taqra'u fihil Qur'an." Janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu itu bagai di kuburan, karena sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kata Nabi, nawiru manajilakum bis salati wa tilawatil Quran. Maka terangilah, berikan cahaya di rumahmu itu dengan mendirikan ibadah sholat sunnah di rumah dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tentunya bagi yang sudah pandai, mahir, lancar membaca Al-Quran, mempunyai kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada yang belum bisa membaca Al-Quran. Wajib mengajarkannya. Bagi yang belum lancar, apalagi yang belum bisa membaca Al-Quran, masih terbata-bata, ini tidak ada istilah terlambat. Maka wajib untuk belajar, mencari guru ngaji, guru pembimbing, supaya di akhir hayat kita bisa gemar dan pandai membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik ibadah kamu adalah orang yang belajar dan mengajar, orang yang belajar dan mengajarkan tentang Al-Quranul Karim. Bahkan di akhirat kelak, Al-Quran akan menjadi penolong, akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Sebagaimana Nabi bersabda, Iqra'ul Quran, innahu ya'ti yaumal qiyamati sapi'an liqira'atih. Maka bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang kepada yang gemar membacanya dan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saja kita termasuk orang-orang yang mampu untuk mengamalkan Al-Quran, terlebih-lebih mampu untuk membentuk generasi Al-Quran dan menggali mutiara Al-Quran itu, sehingga benar-benar umat manusia dapat membentuk sikap mental yang islami dalam kehidupannya dengan Al-Quran. Demikianlah materi
ceramah yang dapat saya sampaikan pada jumpa kali ini semoga ada manfaatnya. Insya Allah di lain waktu pada kesempatan yang sama kita dapat bertemu kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.